Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat saudaraku podcast se-Indonesia Raya. Alhamdulillah ya, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini topik yang paling penting daripada semua topik yang sudah saya keluarkan, karena ini termasuk daging ya Bapak Ibu ya. Ini adalah satu proses topik yang sangat menarik buat saya, yang harus Anda simak dan jangan lupa dibagiin nanti ke teman-teman Anda se-Indonesia Raya. Siapakah tamu itu? Eng. Kita langsung lihat ya, tamu yang sangat luar biasa yang nanti akan membuka wawasan Bapak Ibu tentang perizinan di sebuah perumahan. Mungkin ini buat para developer atau calon developer atau calon konsumen atau agen cabang kami, ini sangatlah penting dan berguna apabila ada yang menanyakan soal legalitas dan perizinan. Kita langsung sapa orangnya ya. Saya dengan Putri Muda ya. Podcast Anda jangan lupa di like and subscribe, dan tolong bagikan ke teman-teman Anda se-Indonesia. Kami juga live di TikTok setiap hari jam 1 sampai jam 3 sore. Jangan lupa ya di share. Oke, kita langsung aja. Siapa dia orangnya? Langsung teng. Selamat pagi dengan Pak Maruf. Selamat pagi. Iya, Pak Maruf ini adalah manajer kami di perizinan ya Pak ya. Oke, Bapak yang mengurus legalitas dan perizinan daripada Koprumnas. Oke, sehat Pak Maruf? Alhamdulillah sehat. Ya, jaga kesehatan. Kita Amin. Ini sudah di swab ya Bapak Ibu ya, jadi kita nggak pakai masker. Oke, kita langsung aja ya Pak, bincang-bincang santai ya, karena ini banyak banget teman-teman kita dari seluruh Indonesia selalu mempermasalahkan Pak sampai hari ini ya tentang yang namanya perizinan, legalitas, IMB dan segala macam tentang developer. Nah, saya tuh kepingin tahu Pak, kira-kira biar teman-teman kita kenal ya dengan Pak Maruf di sini hari ini. Sebetulnya Bapak bergabung dengan Koprumnas itu kapan sih Pak? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah diberkahi satu perjalanan waktu yang hari ini saya dikasih kesempatan terutama oleh pander-pander dari Koprumnas ini diamanahi untuk bisa membantu mencurahkan tenaga juga pikiran dalam menyukseskan program Koprumnas ini, terutama dalam masalah legalitas dan perizinan. Alhamdulillah saya sudah bergabung di Koprumnas ini dari tahun 2020. Oh, 2020. 2020 bulan Februari. Jadi saya kurang lebih hampir 1 tahun 6 bulan lah insya Allah. Tadinya backgroundnya apa sih Pak? Kalau saya sebenarnya backgroundnya kalau dari segi pendidikan saya itu backgroundnya sebenarnya teknik. Oh, saya gitu. dari teknik mesin. Oh, dari teknik mesin ya. Betul. Masya Allah. Terus? Tapi alhamdulillah dalam perjalanan waktu yang saya geluti, hal mengenai perizinan bukanlah hal yang yang asing, karena memang saya alhamdulillah dari sejak mulai dari mahasiswa itu sudah interaktif masalah tentang perizinan, terutama ketika zaman-zaman Pak Harto. Saya alhamdulillah membantu di sekitar masyarakat itu yang sudah SHM, sudah kepemilikan yang sah dan sudah ada persetujuan dari Pak Gubernur Jawa Barat, tapi karena itu melalui proses yang salah. Tapi alhamdulillah saya bisa mengungkapkan bagaimana celah-celah yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan saya dibantu oleh rekan-rekan yang terutama dari mahasiswa bisa menyelesaikan masalah itu dan dikembalikan kepada asalnya tanah masyarakat. Itu aja mungkin yang jadi saya emang Bapak udah ada background pengalaman waktu dari mudanya ya Pak. Terus kira-kira Pak, Bapak ini bergabung dengan Koprumnas nih sekarang nih, Bapak mengurusi divisi apa sih gitu, dan apa yang job Bapak yang Bapak lakukan hari-hari biar teman-teman kita di seluruh Indonesia tahu ya, ada satu divisi yang sangat krusial ya Bapak buat kami, perizinan dan legalitas ini krusial banget. Nah, apa yang Bapak kerjakan hari-hari? Dalam bidang developer saya ingat betul apa yang dikemukakan oleh founder kita, Bapak Dirut kita, Bapak Aris ya, beliau 25 Suwir, tahun ya. Betul. Developer ya. Yang paling pertama adalah ketika soal developer yang paling utama yang pertama adalah menyediakan lahan. Nah, kalau sudah bicara menyediakan lahan, berarti muaranya lahan itu harus ada legalitasnya yang resmi. Nah, legalitas yang resmi adalah terjelas mengenai kepemilikan tanah. Oke, berarti kepemilikan tanah ada pemilikannya biasanya apa sih? Iya, legalitasnya jadi legalitasnya yang paling utama itu sebenarnya namanya SHM untuk kepemilikan pribadi. Tapi kalau yang namanya badan hukum namanya hak guna HGB. Nah, jadi
HGB itu hak guna bangunan. Nah ini kan banyak yang ribut nih Pak, mereka kan biasanya kalau developer ngejualnya biasanya akhirnya SHM. Nah kenapa Koppernas kok ngasihnya SHGB gitu? Nah itu kenapa Pak legalitasnya seperti itu? Yang jadi kalau berbadan hukum pada intinya bahwa itu harus dipastikan itu memiliki yang namanya kepemilikan lahannya harus berbentuk HGB, clear di situ. Nah pada saat nanti turun ke tiap-tiap individu itu nanti akan ada balik nama gitu loh, balik nama kepada pemilik itu dan akan diserahkan karena tiap memiliki adalah kepribadian, jadi nanti akan dibalikan namanya SHM. Oh, jadi awalnya misalnya contoh nih dari pemilik tanah yang sebelumnya yang belum dibangun, pasti kan awalnya SHM dulu ya Pak ya. Tapi di aturan pemerintah harus turun jadi SHGB dulu karena dimiliki oleh PT dulu Pak. Betul. Baru nanti dari PT, baru nanti ke individu SHGB lagi. Betul. Baru dari SHGB kalau sudah individu, barulah nanti ke SHM. Betul. Seperti itu ya Pak betul, prosesnya. Betul. Nah kira-kira yang Bapak kerjakan setiap hari ini di Koppernas sebagai legalitas perizinan, apa sih yang Bapak urus setiap harinya? Jadi kalau di dalam perusahaan Koppernas ini ada divisi legalitas dan perizinan karena tadi sudah diawali yang developer itu adalah masalah lahan, maka kita akan berkutat selalu dari pertama apalagi tentang legalitas kepemilikan. Ya. Nah, sedangkan kepemilikan kita, apalagi sekarang di zamannya Pak Jokowi sudah bagaimana harus segera kepemilikan lahan itu menjadi sesuatu yang ada sifatnya kepemilikan. Nah, tadi ujung-ujungnya muaranya ada SHM kalau pribadi. Jadi pertama ada girik ya. Nah, bukan masalah girik, tapi misalkan kalau di situ ada girik dan lain sebagainya, pada dasarnya itu bukan kepemilikan yang sah yang diakui negara. Tapi itu menjadi bagian administrasi yang sudah dimiliki oleh masyarakat yang sudah bertahun-tahun lamanya tentang bagaimana pembayaran pajak dan lain sebagainya sudah ada tuh sejak dulu. Kalau dari zaman dulu tanah adat itu kan tadi ada girik yang sudah tercatat letter C di kelurahan atau di desa dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus harus segera diselesaikan secara administrasi di dalam pemerintahan. Nah, jadi Pak, ini kita untuk pengetahuan kita ya, terutama pada konsumen dan calon konsumen, agen cabang dan dirlok. Ini sebetulnya Pak, untuk pertama kali ya, kalau misalnya kita nih memilih lokasi lah ya, kan yang pertama biasanya kan Pak Dirut ya yang ngasih lokasi ke Bapak. Nah, Bapak sebagai divisi perizinan yang pertama kali dicek dalam melihat lokasi apa Pak? Peruntukan. Yang pertama ya, kalau kita tahu tentang lokasi, pertama sekali harus dipastikan tentang lokasi yang ada di sekitar yang akan kita Sherlocknya ya, yang akan harus kita miliki. Yang pertama karena bidang perumahan, pertama peruntukannya dulu. Peruntukan ini penting ya Pak, peruntukan. Sangat penting. Kalau peruntukannya bukan untuk perumahan kayak lahan basah apa? Nggak bisa karena di dalam undang-undang perumahan pemerintah sudah mengharuskan bahwa di dalam tata ruangnya itu RT RW lah. Nah, RT RW-nya itu bahwa lahan yang apalagi di sekitar perkotaan dan sebagainya sudah diatur. Jadi artinya kalau dia peruntukannya untuk bukan perumahan tidak bisa ya Pak? Tidak bisa. Walaupun tanahnya murah Pak? Ya betul. Mungkin ada yang jual semeter 10.000 gitu. Betul, nggak bisa karena harus kalau di sekitar Jabotabek itu harus PP namanya PP. Jadi PP1, PP2, PP3 karena ini sudah diatur oleh pemerintah supaya ketika penggunaan lahannya itu bisa mendukung terhadap tata kota yang harus diselesaikannya. Terus gitu habis aja. lihat peruntukannya apa yang harus Bapak cek lagi? Yang pertama kalau sudah lihat peruntukannya di situ buat buat perumahan, maka kita harus memastikan lahan tersebut legalitasnya seperti apa. Oh, lahan legalitasnya. Betul. Ya. Oke, ini penting ya Pak ya. Betul, karena itu jangan sampai terjadi konflik. Ada sengketa. Nah, seperti itu yang harus kita pastikan. Terus habis dari situ? Nah, kalau misalkan tadi kita pastikan dulu nih legalitasnya, siapa sih pemilik lahan-lahan tersebut? Nah, itu harus dikonfirmasi dengan pemerintahan setempat. Nah, bisa dari mulai RT, RW, Kades, karena mereka itu yang menyimpan histori dari pada lahan tersebut. Betul. Dan dicek juga PBB-nya ya. Betul. Bahwa intinya itu kepemilikannya itu atas nama siapa. Betul. Karena PBB ini yang sah ya Pak ya. Pada dasarnya yang namanya kepemilikan itu ada di dalam letter C atau riwayat tanahnya. Oh, letter C. Kalau PBB bisa nama mungkin dari yang sebelumnya belum dibalik nama masih lama yang lama, tapi kalau misalkan ada di letter C
RT-nya dan sebagainya, ada GRIK, itu tertera dalam suatu aparat pemerintahan desa setempat. Oke, terus abis mereka dicek gitu, apalagi yang dilakukan untuk perizinan, Pak? Nah, kalau seandainya tadi sudah dipastikan tentang lahannya, kejelasannya dan sebagainya dan peruntukannya, nah maka kita harus segera. Tadi yang masalah peruntukan itu bisa kita konfirmasi nanti kepada pemerintahan setempat walaupun belum mengajukan secara resmi. Nah, itu biasanya ada di Departemen Dinas RUTR. Sama itu seperti atau BPN. Itu akan tahu. Nah, setelah kita tahu tadi peruntukannya, kemudian legalitasnya sudah pasti, barulah kita mengajukan secara resmi. Kepada pemerintah setempat, terutama ke Pemda pada umumnya. Jadi namanya apa? Izin lokasi? Izinnya tetap kalau dalam ada dua, Bu. Pertama tetap peruntukan, ada KPK katanya, KRK. KRK itu apa, Pak? KRK itu apa? Konfirmasi tentang peruntukan ke ruang. Kalau sudah kota. berarti didaftarkan. Kalau sudah memang tadi KRK-nya sudah dipastikan. Kalau dalam proses perizinan setelah maju ke KRK itu kita harus memastikan tentang izin lokasinya. Izin lokasi. Yang ILOK paling ya? utama izin lokasi. Nah, itu ada orang bilang di floating itu namanya izin lokasi betul. itu. Pada dasarnya ketika izin lokasi itu adalah diharuskan oleh pemerintah setempat kalau kita sekarang adanya di Dinas PTSP. Nah, Dinas PTSP itu apa? PTSP. DM PTSP. PTSP itu singkatan apa, Pak? Biar pada tahu semua podcast. Satu atap intinya. Perizinan. DM PTSP Dinas PDM PTSP apa ya? Bapak aja lupa. Jadi ini Dinas satu atap pintu. lah. Oke. Punya satu atap, Perizinan pintu. satu atap. Betul. Oke. Jadi di dinas itulah kita urus. Nah, Betul. ini Pak kan banyak nih Pak yang jadi abis dari dinas PTSP Bapak izin ILOK, setelah ILOK apalagi Pak? Nah, izin lokasi itu bukan di PTSP langsung terbit karena PTSP itu harus minta pertimbangan. Nah, di situ ada beberapa daerah itu masing-masing berbeda prosesnya. Nah, salah satu yang kita kenal dengan sekarang ini di zaman Pak Jokowi itu OSS-nya. Oh, jadi ada OSS ya. Nah, di situ dimasukkanlah secara sistem OSS lebih dahulu karena itu biar lebih tahu pemerintah. Nah, setelah dari OSS ini dimajukanlah ke PTSP, kemudian dari PTSP nanti akan ada minta rekom persyaratan untuk mengeluarkan izin lokasi itu. Perizinan terpadu satu pintu. Betul. Saya baru apal, Pak. Bapak juga lupa. Oke, Gitu. jadi dari PTSP habis keluar ILOK, setelah itu apa? Nanti pertimbangannya yang tadi sebelum di PTSP yang paling penting itu ada BPN itu untuk Pertek, Bu. Itu Pertek itu tidak bisa Pertek ya. Pertek pertimbangan teknis itu betul. juga harus dicek juga ke lapangan. Betul, itu oleh orang BPN. Oke. Nah, udah itu nyampe yang akan menjadi syarat akan keluarnya izin lokasi. Oke, setelah nyampe Pertek terus apa lagi? Jadi dari Pertek itulah akan dipertimbangkan izin lokasinya oleh. Nah, setelah kalau izin lokasi keluar, barulah nanti yang paling utama setelah izin lokasi itu akan diurus beberapa macam-macam perizinan. Apa Tapi aja tuh? muaranya nanti kita itu akan di satu yang paling penting itu set plan sebelum IMB-nya. Pada dasarnya IMB. Oh, jadi nanti ada amdalalin. Ada dari tanah makam. Betul. Terus? Dari set plan itu nanti ada persyaratannya. Nah, salah satunya itu pertama amdalalin, UKL UPL, tanah makam. Kemudian dari situ juga ada PJU. Penerangan jalan umum, ada pil banjir. Nah, itu yang paling utama itu. Jadi ini syarat untuk mendapatkan nanti set plan dulu. Dari set plan itu akan harus seperti itu. Jadi habis set plan baru nanti IMB. Nah, dari IMB itu, induk. Iya, nanti sebelum IMB pun ada persyaratannya lagi di situ. Ada Rumija, terus ada PDRT. Nah, itu yang paling utama. Ada lagi PSU. Saya ngedenger gitu. prosesnya aja udah mumet banget ya Pak ya. Betul. Masya Allah. Kata Pak Dirut kan kemarin ada 8 macam izin. Betul. Nah ini kan Pak selalu kita ngomong kepada konsumen ya, atau calon konsumen kita minta waktu 2 tahun ya. Sebetulnya yang bikin lama tuh apa sih Pak? Kenapa kok
kok bisa sampai 2 tahun. Dan maaf ya Pak, kita ini sampai dituduh penipu, bahkan kita ini marketing nih, beban moral ya Pak ya, mana belum ada tanda-tanda dibangun gitu. Nah sebetulnya yang bikin lama pengurusannya, karena kan kalau ada yang orang sok-sok ngomong lah di medsos, alah saya ngurus 1 IMB aja, itu rumah saya ke Pak Camat apa kemana juga sehari jadi, ini 2 tahun alasan aja Anda. Nah kira-kira apa Pak yang bikin lama nih, biar pemirsa tahu juga. Kalau kita bicara dari pertama visi misi Koperumnas di awal, bahwa Koperumnas ini sebagai developer bukan di padat modal. Oke. Itu yang harus kita pahami. Kita selalu bicara dari konsumen, oleh konsumen untuk konsumen. Betul. Itu Gotong royong itulah. ya. Jadi kita ini ada komitmen. judulnya developer gotong royong. Betul. Oke. Terus udah gitu. Nah, jadi artinya bahwa, dan kedua, kita tidak melibatkan perbankan. Oke. Artinya keuangan itu mutlak dari cash flow yang diberikan oleh konsumen jadi kita. perizinan ini pakai uang juga Pak. Saya dengar kata Pak Jokowi gampang ngurus perizinan, nggak pakai duit. Diharapkan seperti itu. Tapi kan tadi bahwa di dalam proses perizinan itu ada yang namanya survei, ada juga pertimbangan-pertimbangan lain melibatkan departemen, harus ada musyawarah dan ada konsultan juga. Betul. Konsultan dari Andalalin, dari lingkungan. Nah, karena bikin satu satu rumah sama bikin 300 atau 500 rumah beda dong ya Pak. Beda. Nah itu kan kalau orang yang nggak paham Pak, asal nyablak aja terus dibilangnya kita penipu. Nah ini yang sakit hatinya tuh di situ. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin ya Pak. Ya, betul. Jadi yang bikin lama itu, nah sekarang nih di zaman pandemi ini, kita ngomong zaman pandemi betul. ya Pak ya. Ini kan tantangannya saya lihat makin banyak ya. Betul. Apalagi saya dengar katanya Bapak kemarin mau masuk ke PTSP atau mana harus pakai swab. Betul. Harus ribet lah. Lingkungan. Sehari itu juga harus swab. Artinya ada budget lagi yang harus Betul. dikeluarkan. Udah Betul. gitu juga apa katanya saya dengar kalau Bapak datang suka WFH, tiba-tiba nggak ada nih kadisnya harus segala macem. Betul. Nah gimana tuh tantangan itu Bapak hadepin di lapangan? Ini masalah terbesar dari perizinan adalah ketika kita melakukan satu kunjungan dari dinas ke dinas yang lain, mereka juga punya schedule atau agenda di dalam dinas tersebut. Kadang-kadang kita ketika proses di dalam perizinan, yang pertama waktu tahun 2000 saya ingat betul itu waktu musim pandemi itu yang lebih parah waktu di awal. Tutup terus ya. Betul. Bapak stres dong, datang tutup lagi. Bapak jadi bolak-balik kayak setrikaan dong. Nah, judulnya. betul. Jadi beginilah Bu. Jadi intinya bahwa ketika kita, untungnya Koperumnas ini semua dari karyawan-karyawannya saya merasa bangga berhadir di tengah-tengah mereka karena mempunyai semangat yang tinggi. Nah, artinya bahwa di sini apalagi bagi seorang direktur sekelas Pak Aris Surwirya, kemudian GM saya, itu mereka yang punya motivasi jangan boleh pulang sebelum berhasil. Bila perlu buka tenda di depan. Ini cerita nah, ya. itu Ini ya. Pak Maruf nih hebatnya ya, saya terus terang ya. Koperumnas tuh bangga banget punya manajer beliau. Kenapa? Karena beliau punya mindset saya nggak akan pulang, kalau perlu buka tenda, fokus tujuan 100%, no mekanisme. Betul. Artinya Bapak apapun yang terjadi Bapak akan nunggu. Betul. Gitu ya. Nah inilah saya yakin ya, kalau maaf ya Pak, mungkin kalau developer lain udah nyerah Pak. Betul. Dan dia akan ngomong sama konsumen, ini lama karena lama begini-begini. Tapi kita gimana caranya di masa pandemi, terutama Tajur ya Pak, Betul. itu hampir 3 tahun malah bukan 2 tahun Pak. Betul. Karena memang proses pandemi ini luar biasa. Yang bikin lama ya tadi karena banyak WFH-nya, dan mereka juga pemerintah ya Pak ya, kayak sekarang nih PPKM itu tutup semua Pak. Gitu. Betul. Nah ini kan juga tantangan juga buat Betul. Koperumnas ya, apalagi kita pembangunannya dituntut sama masyarakat, pokoknya tahun ketiga harus ada. Tapi alhamdulillah Pak, kalau yang pendekatan kita keimanan, banyak mereka yang paham. Betul. Yang mereka akhirnya, iya Bu saya paham memang sekarang juga masa pandemi ini. Nah kira-kira Pak, ini saya mau tanya lagi, tantangan-tantangan yang seperti ini gitu ya, ini kan pasti bikin Bapak pasti ada down. Betul. Pasti Bapak ada capek, apalagi saya lihat katanya istrinya sering komplain lah, Bapak sering pulang malam dan segala macam. Apa sih yang bikin Bapak bertahan di Koperumnas ini Ya. Pak? Jadi karena tadi saya melalui proses yang begitu panjang, dan alhamdulillah di tahun-tahun yang mungkin saya juga punya batasan, dan di usia-usia sekarang ini diperlukan satu modal utama adalah keberkahan dalam keluarga. Saya lihat visi misi Koperumnas ini sangat luar biasa membantu bagi keluarga saya sendiri, bahwa yang pertama jauhi riba, perbanyak sodako. Jadi itu yang membuat saya, dan terakhir itu
PIB lah kalau Pak Ketum bilang itu penuh keberkahan. Nah, jadi inti Kan Bapak dasarnya. gajinya kecil di sini. itu Berkah dari mana sih? Jadi saya mohon maaf aja bahwa pada awalnya saya juga salut kepada rekan-rekan yang ada di Kopurumnas ini, walaupun tidak besar tapi mereka dengan semangat. Tapi yang namanya rezeki itu kan bukan rezeki dalam bentuk yang disebut materi uangnya, tapi bentuk materi-materi lain. Artinya materi-materi lain itu tentang kesehatan. Rezeki bukan datang dari satu arah. Apa yang kita kerjakan di perusahaan ini aja dari berbagai macam, entah itu dari istri kita, dari anak kita dan sebagainya, karena itu juga rezeki. Nah itu aja sih. Saya dengar dulu Bapak korban riba juga ya. Betul. Cerita sedikit ke background Bapak ya, karena kan Bapak dulu banyak kartu kredit ya, saya dengar banyak utang, terus Bapak sempat jadi karyawan terus keluar, ya banyak menjalankan bisnis Ya, lah ya, jatuh katakan, bangun lah betul, ya. betul. Nah terus tiba-tiba Bapak di Kopurnas ini kan saya lihat memang gajinya nggak besar, tapi kenapa Bapak tuh kok kayaknya enjoy aja, happy aja gitu? Ya alhamdulillah mindset dulu waktu saya kerja di perusahaan, kalau sering HRD bilang kalau nggak kredit kita karyawan itu nggak punya apa-apa. Betul. Di satu sisi pandangan itu bagi saya ada betulnya juga, tapi ternyata setelah kita melihat satu fenomena yang kita baca sebagai seorang muslim tentang masalah riba, tentang masalah kredit dan sebagainya, ternyata sudahlah kita kalau bisa cash beli itu, lebih baik kita menabung. Dulu Bapak kan punya kartu kredit banyak. Betul, saya itu dulu dengan kartu kredit Rajanya itu. kartu kredit. Betul, dulu hampir 20 tahun saya itu punya Masya HSBC. Allah. Ternyata bukannya tambah mudah, saya bagaimana selalu ketika gajian tutup dulu akhirnya ternyata tidak bisa tertutup. Nah, itu hal yang Masya menurut Allah. saya itulah jadi mulai banyak bermasalah itu seperti itu. Jadi itulah yang menurut saya di Kopurumnas ini ternyata saya alami, orang melihat developer ini padat modal, tapi karena kita memang niat awal mindset yang dibangun oleh developer kita adalah bagaimana ini jadi satu keberkahan. Ternyata saya alami di zaman pandemi dari mulai awal tahun 2020 sampai 2021, ternyata alhamdulillahnya Kopurumnas seharusnya perizinan itu orang melihat bahwa ini padat modal dan biaya tinggi. Tapi Pak direktur kita, kamu ini bahwa ini kalau tidak ada kwitansinya jangan mau. Jadi itu intinya. Jadi saya bukan berarti tidak mau. Kita sulitlah mengatakan bahwa semua perizinan di kita itu adalah tetap memang secara legalitasnya ada PNBP, tapi kita sebagai orang yang dalam perizinan harus tahu berterima kasih lah seperti itu. Jadi alhamdulillah Bisa nego ini ya, Pak, ya? bisa nego dan bisa menekan budget. Kan apalagi dengan kita membawa gitu. misi kemanusiaan. Betul, bahwa apa? kita membangun buat orang-orang kecil. Betul, itu yang paling utama. Kita Jadi, selalu bicara dibantu juga ya. masyarakat berpenghasilan rendah ini rentan, Pak. Jadi kita sudah bersyukur bisa komitmen dengan waktu yang kita berpacu untuk bisa memberikan pelayanan kepada mereka aja sungguh luar biasa. Tapi adalah duitnya selama ini ya Pak, bukan Ya yang nggak ada alhamdulillah, ya. bukan berarti lancar nggak ya. ada. Alhamdulillah, justru kebalikannya di saat mereka yang selama ini kalau kata Pak Direktur kita itu kita ayam kampung, saya selalu bilang kepada ke dinas apapun bahwa Pak, perumahan kita itu kayak ayam kampung, Pak. Nggak ada gitu. bang, nggak ada yang dukung Iya, ya. nggak ada yang dukung. Berdiri sendiri Betul, ya. bukan ayam alhamdulillah. negeri, bukan. Iya, Allah gitu. yang mendukung. Nah, Pak, ini kan tadi udah bicarain tantangannya, terus apa yang bikin Bapak bertahan. Nah, kira-kira kalau kita bicara sukanya apa tuh Pak? Sukanya di perizinan yang Bapak bisa dapetin. Kalau dukanya mungkin banyak ya, karena kan masa pandemi ini banyak tantangan lah, terutama kan masalah waktu Betul. juga kan. Bapak juga dikejar-kejar target. Betul. Ya kan. Nah, sukanya tuh apa Pak? Kalau menurut saya suka di dalam perizinan itu ketika ini adalah bicara dari awal saya mengatakan ke teman-teman bahwa Kopurumnas itu apa ya? Saya pun tidak masuk akal di awal. Jadi Tidak masuk tantangan akal, itu menjadi suka bagi saya. Artinya kenapa orang mengatakan bahwa dengan Kopurumnas ini dengan tidak melibatkan perbankan dari awal bahwa kok bisa gitu dapat tanahnya cuma 5 tahun orang mau gitu loh. Itu Saya juga Bapak saya dengar Bapak sering dikejar-kejar pemilik tanah. Itu gimana sih Pak Nah, ceritanya? Gimana? Ini
ketidaklaziman. Artinya terus aja ini sangat ketidaklaziman, tapi saya begitu memberikan apresiasi kepada pendiri-pendiri Kopperumnas itu mau melangkah, walaupun mungkin ini gila lah kalau kata saya, gila ini. Dan jadi Bapak sering ditekan sama pemilik tanah, saya betul. Jadi ditagi-tagi lah. Bukan ditagi-tagi lagi, diteleponin, di WA sampai tiap hari. Karena mereka bayarnya gimana sih biar pada tahu nih pemirsa. Jadi cara bayar kita ke pemilik tanah seperti apa, Pak? Karena gini, ini kan kita banyak korwiltan atau Betul. calon korwiltan di luar sana Betul. yang mau mencarikan lahan buat Betul. Kopperumnas. Mereka tuh kebanyakan bilang gini, mana ada Bu hari gini yang mau dicicil. Betul. Gitu kan. Padahal kita sudah 30 lokasi. Betul. Dan saya yakin Pak Maruf juga bengong lah ya datang ke Betul. lokasi itu. Kok mau ya pemilik tanahnya? Betul. Nah itu gimana Pak? Kan biasanya di satu lokasi, itu Betul. biasanya pemiliknya banyak. Betul. Nah, gimana cara Bapak meyakinkan kepada pemilik tanah bahwa kita dicicil 5 tahun dan mereka mau legowo menerima, ya udah deh saya dicicil nggak apa-apa Betul. gitu. Gimana cara Bapak Nah, jadi persuasifnya? pada intinya bahwa kita itu di Kopperumnas itu ada yang namanya korwiltan, juga ada kuasa jual. Kita meyakinkan bahwa di Kopperumnas ini menabung. Jadi jangan sekali-kali mindsetnya bahwa korwiltan, kuasa jual, mindsetnya kayak developer biasa, yang melibatkan perbankan. Yes. Kenapa? Seolah-olah sekarang ini, mohon maaf, ini kalau bilang calon tanah, orang bicara kalau udah jual 10 hektar, 5 hektar, wah udah kebayang duitnya. Dan mereka mau ngambil di awal. Kopperumnas nggak bisa seperti itu. Jadi Bapak lebih fokus kepada kewajiban dulu. Betul. Ya. Jadi keuntungannya di belakang. Betul. Kita menabung. Ya, jadi meyakinkan ini kepada si maaf ya calo yang Betul. disertifikatkan atau korwiltan. Betul. Itu gimana? Karena kan mereka kan mikirnya, wah gue udah bakal dapet 1 M nih. Kayaknya udah di depan udah kebayang mau kawin lagi mau apa. Nah, itu Bapak supaya mereka tuh nggak korupsi atau mereka tuh mau sabar, itu ngerayunya gimana tuh jadi Pak? pada intinya memang kita dibalikan lagi kepada misi, misi dan visi. Selalu kita itu berangkat ke visi dan Kepada misi. keimanan ya. Betul. Jadi sudah waktunya lah kita menabung. Karena kadang-kadang kalau uang itu dapat dengan mudah, keluar juga dengan mudah. Oh gitu. Nah, yang kedua, saya juga memahamkan kepada pemilik lahan bahwa lahan yang kita akan miliki silahkan digarap dulu sampai 2-3 tahun. Bahkan mereka sudah nerima uang duluan, mereka bisa mengolah duluan. Artinya dalam 2 tahun tuh tanahnya memang belum diapa-apain Belum diapa-apain. sebelum IMB keluar. Betul. Itu komitmen kita. Itu komitmen kita. Nah, artinya juga ini kan itu kan dari sisi pemilik tanah ya Betul. Pak. Terus dari sisi korwiltannya juga Betul. disabarkan lah sama Betul. mereka. Nah ini cara Bapak nih kan suka banyak nih Pak konsumen yang langsung nyelonong nih biasanya kan ke pemilik tanah kan memang misalnya ada 20 kepalanya nggak sama semua ya. Ada yang betul. pokoknya mau dibayar cash gitu loh. Nah biasanya menyiasatinya gimana tuh Pak di lapangan? Jadi Bapak pilih-pilih dulu atau Bapak gimana? Kan ada yang dia kekeh nih karena dia jahiliyah, dia tidak mau mikir ini berantas riba, tapi dia pengen minta bayar cash duluan. Oke, jadi pada dasarnya apalagi dengan beragamnya pemilik lahan di situ, Betul, itu perlu satu kesabaran, intinya kesabaran. Kedua, kita memastikan bahwa ketika kita mau memiliki lahan tersebut dengan beragam, kita ajak yang mau aja dulu. Jadi cara Bapak tuh lebih ke arah yang positif dulu, Betul. yang negatif ditinggalkan. Ditinggalkan sekarang. Jadi bentuknya bisa jadi kayak kalajengking. Iya, tidak bisa beraturan. Nah, jadi ini tantangan bagi kita. Tapi karena apa? Mereka kadang juga menunggu, dikhawatir karena sekali lagi apalagi slogan-slogan syariah dan lain sebagainya. Mereka kadang-kadang hanya membuat slogan, tapi aktualnya tidak mau gitu loh, tidak melaksanakan itu, dan artinya mereka juga untuk kepemilikan lahan banyak penipuan. Nah, jadi pernah nggak sih Pak Kopperumnas ketipu? Sering ya? Wah, itu bukan lain. Jadi mohon maaf sebelum saya masuk pun ternyata banyak banget yang namanya ketipu, lahan. saudara-saudara. Betul. Iya kan? Bapak juga sering nemuin kita banyak bayar duit ternyata lahannya nggak ada. Betul. Aduh, Masya Allah, pelajaran banget ya Itu Pak pelajaran Maruf, ya? banget. Jadi. Oke, jadi emang kita udah banyak ketipu juga ya Pak? Kalau menurut karena saya pun pengalaman di awal karena memang belum terbiasa bagaimana, karena masih ada hati lah istilahnya. Hati itu dalam arti kita harus keras sebenarnya dalam pengeluaran, harus dipastikan betul-betul. Nah ini kan dijadikan celah nih Betul. Pak sama orang-orang yang memang dalam kutip iri lah ya. Dalam kata saya juga nggak ngerti ya tujuan mereka tuh nyerang-nyerang kita sampai hari ini dilaporin kemana-mana. Ya alhamdulillah ya kita masih hadepin aja. Kita Betul. selama kita bener semua karena Allah kita jalan. Betul. Nah ini kan sering banget tuh mereka mempermasalahkan kita. Ini Betul. kan nggak syariah gimana? Karena lokasinya sering pindah-pindah gitu. Dia
tuh kayaknya lupa Pak. Itu kan di PPJB kami, saya ingat di poin 11 atau 14 di situ ada tulisan memang kalau tanahnya bermasalah tanda kutip dalam hal legalitas, maka siap dipindahkan di lokasi yang terdekat. Artinya harusnya mereka menyadari Pak. Ini yang tidak mereka sadari ya Pak. Mereka tuh lagaknya kayak emang orang biasa beli di bank. Padahal mereka datang ke kita hanya KTP dan napas. Tapi di situ sudah tanda tangan. Jeleknya orang Indonesia tidak dibaca. Nah, pertanyaan saya Pak, ini bagaimana caranya? Kopernas kan saya lihat sering dipindah-pindah ya lokasinya, karena yang lokasi pertama biasanya masalah-masalahnya apa sih Pak? Kenapa sampai dipindah? Misalnya contoh nih, tadinya Ciampea, tadinya di lokasi A, ternyata maju lagi 2 km atau 3 km, nggak jauh dari situ gitu ya, sama seperti Tajur gitu ya. Itu kira-kira biasanya masalahnya apa Pak? Nah, yang paling utama bahwa dengan sistem pembayaran itu dari konsumen oleh konsumen untuk konsumen. Banyak yang enggak. Nah, pertama kita sudah komitmen kan, iya, bahwa pertama dipasarkan dulu selama 4 bulan. Bagaimana? Sedangkan masalah tanah dari tadi ketidakhajiman tadi, orang tidak mau tahu gitu loh Bu. Orang tidak mau tahu, pokoknya uang yang sudah masuk jadikan DP atau sebagainya itu harus tidak bisa diambil lagi. Jadi nggak bisa juga Kopernas nunggak ya? Ya nggak bisa. Kalau di konsumennya kan 3 bulan berturut-turut mereka boleh nunggak, itulah kebaikan daripada Kopernas ya. Tapi ke pemilik tanah nggak bisa begitu ya Pak ya? Karena kalau nggak batal. Tapi selama ini bukan karena tunggakan kan? Bukan. Tapi karena berubah. Betul, karena pertama dari segi masalah kepemilikan lahan. Oh, anaknya misalnya nggak setuju, neneknya, kakeknya, keponakannya, mantunya. Kalau sudah jatuh waris, itu akan masalah. Pasti. Kalau tidak ada persetujuan dari seluruh ahli waris, akan jadi masalah. Walaupun atas nama bapaknya. Betul. Jadi ini kendala-kendalanya. Ini akan jadi kendala. Terus yang kendala yang kedua biasanya apa? Perizinan. Nah, kedua kalau masalahnya, kalau kita seharusnya nih ya Bu, harusnya kan ya peruntukan dulu, dipastikan peruntukannya. Nah, ini kadang-kadang karena sistem perizinan kita ada izin lokasi, ternyata ada beberapa di lokasi itu punya banyak mafia. Permainan izin lokasi ini kita sudah dibebaskan tanahnya, tapi izin lokasinya punya orang lain. Allahu Akbar. Nah, ini yang terjadi. Jadi akhirnya Kopernas tuh dari dulu kan memang pengen legal ya Pak. Makanya akhirnya dicarilah solusi lahan pengganti supaya kita legal. Nah, sementara uang kita yang masuk gimana? Nah, ini akan jadi masalah dan ketipu dong. Jadi ada juga konsep gitu. Tapi sebetulnya Pak, ini kan kita udah berterus terang dari awal sama konsumen. Dari pas pertama mereka mau masuk, kita sudah bilang ya Pak ya, bahwa lahannya dicicil 5 tahun dan secara syariah kami PPJB dulu di notaris dan sah, dan pasti pembayarannya juga bertahap. Jadi ada tanah-tanah yang memang belum kita sentuh ya dari sisi DP karena kita bayarnya bertahap. Nah, ini kan sering dijadikan celah Pak sama mereka yang jahiliyah, terutama yang maaf ya, mereka tidak sukalah dengan konsep kita yang syariah gitu. Nah, ini gimana Pak cara menyiasati atau meyakinkan ya kepada si konsumen ataupun dari pihak perizinan? Ini kan juga minta syarat apabila dikeluarkan IMB harus sudah SPH ya kan? SPH ini seperti AJB lah ya, peralihan kepada PT konsumen. Nah, ini kan kita juga harus butuh tahap prosesan bertahap SPH. Ini untuk memastikan kepada konsumen bahwa kita legal. Jadi orang kalau yang sudah keluar IMB-nya itu sudah pasti legal ya Pak? Legal nggak itu? Itu udah legal. Makanya di sini Kopernas punya SOP tidak akan pernah membangun apapun di atas tanah tersebut apabila sebelum keluar IMB. Dan Bapak ditekan dari sisi itu. Nah, yang tadi Ibu bilang tentang SPH, yang namanya sudah pelepasan hak itu saya bilang tidak lazim. Kenapa? Kita menyicil, tapi si pemilik lahan sudah harus menyerahkan kepercayaan sepenuhnya. Nah, ini yang dibutuhkan iman ya Pak. Artinya kita juga harus melindungi konsumen kita ya. Jangan sampai kita keluar IMB tapi tanahnya belum di SPH-kan. Makanya buat seluruh konsumen gak usah khawatir. Yang sudah dibangun insya Allah sudah milik Kopernas legal ya Pak ya. Karena memang SOP kami jelas. Dan yang kedua kita dibimbing oleh Bapak kami ya, Bapak Dirut. Beliau seorang developer handal yang memang
orangnya tegas ya betul, Pak. humble. Jadi dia sudah berbagai macam hambatan. Mereka punya pimpinan kita punya prinsip dalam masalah developer ini. Iya, artinya Bapak memang selama ini juga dibimbing oleh Betul. Bapak Aris ya. Beliau lah yang bimbing saya. Dan alhamdulillah Bapak juga bisa melewati tantangan-tantangan ini karena nggak mudah loh Pak dapat IMB. Saya udah belajar dari developer syariah lain banyak yang gagal. Betul. Dan kebanyakan mereka begini Pak, untuk meyakinkan konsumennya mereka ngebangun dulu. Padahal IMB-nya nggak ada. Betul. Dan ini pantang. Jadi Kopdarnas itu lebih baik biarin lah dimaki-maki, dibully, diapain, difitnah, bahkan macam-macam lah ngomongnya. Tapi kita tetap fokus pada tujuan kita, berusaha melegalkan. Supaya kita datang ke satu wilayah juga ibaratnya nggak dibongkar Satpol PP ya Pak ya. Karena ini kan sering jadi masalah nih. Dibilangnya nanti kalau kita tidak ada IMB-nya dibilang nipu. Padahal kita nggak ada niat ke sana. Nah, jadi memang pilihan-pilihan Kopdarnas ini berat Pak. Sangat berat. Dan nggak semua orang bisa. Saya yakin kalau bukan Pak Aris orangnya nggak bakalan berani nekat loh Pak ya. Dan yang paling penting juga karena ini sistem cash flow, ini marketingnya bukan orang sembarangan ini di sini. Jadi saya menyadari betul kenapa untuk lahan ini kalau cash flow-nya nggak lancar, itu akan masalah luar biasa. Tapi alhamdulillah lewat kita ya, lancar ya. Dan pemilik tanah juga percaya ya Pak. Ini udah mau jalan 3 tahun mau ke 4 tahun, kita tidak pernah menunggak 1 bulan pun. Ingat saudara-saudara, konsumen kami ya, insya Allah Kopdarnas sangat komitmen menjaga komitmen kepada pemilik tanah. Yang kedua Pak dengan kontraktor. Ya ada juga kontraktor, saya nggak yakin gini, Pak Mas kita bukan kita sombong, banyak di safe deposit box karena memang kami tidak mau riba ya Pak. Tapi kami hanya untuk jaminan supaya Anda melihat kami besar because of commitment, nggak ada lagi. Dan saya yakin Bapak juga punya komitmen-komitmen dengan perizinan ya Pak ya. Dan alhamdulillah kita bayar, tidak ada yang Bapak juga nggak ngambil kan? Kita syariah ya Bapak Ibu ya. Intinya bahwa kalau di dalam sistem kita tidak amanah, tinggal tunggu waktunya kehancurannya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita berdiri, berarti itu membuktikan di sini harus jaga amanah. Amin. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu aja sih dari saya penekanannya bahwa ini harus amanah. Ya, jadi, artinya kalau profesional kan Pak Ketum suka bilang ya, fokus, kredibel. Kita kredibel tuh dipercaya, ya kan konsisten. Alhamdulillah kita konsisten ya Pak. 4K lah ya. 4K, iya. Nah, ini yang jadi rumusan ini kita pakai banget ya kepada seluruh karyawan. Pak, ini satu terakhir nih ya. Ini kita udah banyak banget bincang tentang, semoga ini bisa jadi pencerahan ya buat para calon Korwiltan dan calon Dirlok nih ya. Ini Bapak ngelihatnya gimana sih, kan udah lihat Korwiltan kita ya, udah pada lihat Dirlok kita yang banyak duit nih. Suka kepengen gak sih Pak dalam hati gitu yang ngelihat mereka tuh kan jualannya juga oke-oke. Terus Korwiltan juga alhamdulillah bisa. Saya yakin kalau Pak Maruf nyari juga belum tentu bisa kan. Dan mereka punya keahlian. Kita ada trainingnya Pak ya, namanya Pepnas. Pepnas. Jadi buat teman-teman yang mau jadi Korwiltan dapat 10.000 ya Pak. Itu di SOP kita udah ada ya. Jadi nggak usah tawar-menawar lagi dengan pemilik tanah. Kita sudah berikan 10.000 per meter dan kita komitmen bayar ya Pak ya. Dan itu rekeningnya dibedakan loh. Nggak ada di sini kita nggak ada yang mau ngambil-ngambil ya. Alhamdulillah. Nah, jadi harapan Bapak ke depannya ya. Ini untuk para Korwiltan dan juga para konsumen ya. Untuk Kopdarnas, Bapak sebagai orang yang ibaratnya di dalam internal nih, sebagai manajer perizinan dan legalitas, apa sih Pak harapan Bapak kepada seluruh konsumen dan teman-teman saya? Jadi kalau Pak Ketum bilang bahwa Pak Dirut Pak. Pak Dirut bilang bahwa di Kopdarnas ini jantungnya adalah legalitas dan perizinan. Betul. Saya berharap jantung ini berdetak kencang manakala darahnya kuat. Nah, darahnya itu apa? Partisipasi dari konsumen untuk membayar. Jadi kekuatannya ada di sana. Manakala darahnya kurang, ini jantung juga akan kempes nih. Pompanya lemes ya Pak. Betul. Karena darahnya duit ya Pak. Udah. Berarti perizinan muaranya udah. Ya tidak seperti itu juga, tapi semuanya sistemnya lah. Tapi yang jelas bahwa saya akan menjaga amanah dari konsumen, bahwa konsumen sudah menginginkan mereka yang MBR itu punya rumah. Cuma dengan napas dan KTP, tapi kita bisa melegalisasi keinginan mereka itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang pemerintah inginkan, dan dari para karyawan juga para direktur berusaha bahwa tidak hanya sebatas bisnis di sini, tapi bagaimana visi misi yang sudah dicanangkan dari awal bisa terwujud dengan sesuai yang apa yang diinginkan oleh semua
yang kita cita-citakan. Jadi saya berharap bahwa harapan dari saya adalah ketika saya beraktivitas di Kopurumnas ini, semua bisa memberikan amanah dan saya juga akan menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Selama saya ini bisa dipercaya oleh dari pimpinan, bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh konsumen, juga apa yang sudah diberikan relnya oleh diri kita, juga oleh GM kita, dan mudah-mudahan semua ini diberikan kesehatan, apalagi di situasi seperti ini. Kita harus bisa membuktikan bahwa sistem kita ini memang tahan baik terhadap musim pandemi ataupun tidak musim pandemi. Mudah-mudahan ini menjadi satu tantangan bagi saya sendiri dengan staf-staf saya untuk bisa membuktikan bahwa apa yang diberikan amanah akan menjadikan suatu pengorbanan bagi saya, memberikan sesuatu yang terbaik buat di Kopurumnas ini. Masya Allah, luar biasa ya cita-cita Bapak ya. Saya berharap buat teman-teman di seluruh Indonesia, ya mungkin pesan Bapak satu, sabar kali ya Pak. Betul. Ya. Karena kalau nggak sabar nih Pak, banyak yang mengundurkan diri. Betul. Karena nggak yakin. Betul. Dia nggak yakin bahwa Bapak tuh sebenarnya bergerak setiap hari, tapi dengan keterbatasan, apalagi di masa pandemi. Nah terutama yang di daerah Manado nih Pak. Ini sebenarnya Manado nih gimana? Karena kan banyak yang nanya-nanya nih. Nah, itu apa sih Pak tantangan di Manado nih? Pertama, mungkin saya bukan kata orang, tapi saya pernah datang ke Manado. Bapak datang ya? Pernah datang ke Manado, dan itu terakhir juga saya waktu mendampingi ketika pengukuran tanah di awal puasa. Nah, jelas di Manado yang pertama lahan kita ingin memastikan memang karena tadi bahwa ada walaupun ada transaksi di awal tanah itu, tapi bukan SHM ya Bu ya, masih berbentuk tulisan atau rekomendasi ya, kwitansi dan sebagainya. Tapi kita berusaha bahwa legalitas tanah itu dipastikan harus dulu. Sertifikat dulu supaya Bapak juga ingin memastikan melindungi konsumen kami. Nah, jadi kalau yang nggak sabar nih Pak, udah dibilang kita penipuan segala macam, apalagi banyak maaf ya Pak, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memberikan berita hoaks, yang akhirnya mereka jadi ragu, dan imannya mereka turun, dan akhirnya mereka mengundurkan diri. Nah ini juga kan jadi satu hambatan buat kita, terutama di Manado kita dibilang nipu Pak. Karena banyak banget yang nggak suka lah ya, tahu sendiri lah Pak. Nah ini kan ya ini perizinan gimana cara mendorongnya? Kemudian dari perizinan saya sudah banyak berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sana pun, ternyata kalau kita ini apa tadi saya bilang kita bukan padat modal, ternyata perizinan sendiri banyak hal yang harus kita persiapkan lah. Karena kan mentalitas tiap di mana bumi dipijak di situ istilahnya kita junjung, artinya di sana mungkin silakanlah, saya tidak mau memberikan kesimpulan tersendiri bagaimana adat kebiasaan dan sebagainya, sehingga kita perlu lobby, perlu apa itu juga tidak perlu memerlukan ada dana lah untuk kita datang. Tapi kan selama ini kita juga bayar Pak. Nggak ada kita nggak bayar ya Pak. Jadi untuk pendanaan insya Allah kita siap. Cuman kan permasalahannya SDM mungkin ya Pak, yang untuk memfollow up-nya. Jadi emang saya mohon Manado diperhatikan, karena biar bagaimana Manado ini juga sebetulnya semacam pionir Pak ya. Karena memang banyak ya notabene orang yang melihat developer syariah itu penipuan. Nah disinilah yang harus kita kuatkan. Jadi saya mohon Manado juga didorong ya Pak ya. Karena ini banyak sekali dari anggota-anggota dari konsumen-konsumen ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih banyak yang istiqomah Pak. Saya berterima kasih kepada konsumen Manado. Anda luar biasa karena buat saya ini contoh ya Pak. Maaf di sana hampir 80% Pak non muslim. Tapi dukungan mereka terhadap rumah syariah sangat luar biasa. Salut saya untuk pada Dirlok dan Wadirloknya di sana ya. Perjuangannya untuk berantas riba saya ancungin jempol lah. Nah ini kan tugas kita adalah menjaga. Nah menjaga ini kan sulit ya Pak ya, nggak semua orang bisa. Nah ini juga tantangan-tantangan kita di daerah-daerah lain. Alhamdulillah sekarang yang sudah dibangun di Palangkaraya ya Pak, di Balikpapan, terus di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang alhamdulillah sudah berjalan. Insya Allah nanti nyusul Ciampea, Manado, dan sekarang yang sudah jalan di Tajur, di Jonggol alhamdulillah Tajur udah jalan ya Pak. Ini kan Tajur juga suka jadi momok ya. Mudah-mudahan Bekasi lebih
secepatnya. Insya Allah ya dalam proses. Dan Tangerang gimana? Ya Tangerang juga sama proses. Nah, ini yang paling baru Bu, Tangerang ini ada perubahan dengan sistemnya yang baru ini KKPR. Jadi ini menjadi satu sistem yang dimana UKL-UKL-nya aja kita harus rekom ke Kementerian Lingkungan Hidup. Masya Allah. Jadi lebih panjang lagi ceritanya. Jadi tapi kita hadepin ya Pak ya. Insya Allah kita walaupun tantangan yang tadi saya bilang di izin lokasi banyak mafia sebagian di situ, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa kuat dengan pengalaman. Amin. Ya. Itu aja Jadi sih. luar biasa ya Pak Maruf ya. Fungsi Bapak ini sebetulnya sangat krusial banget ya di Ya Koprumnas mudah-mudahan ya. dikasih kesehatan Iya, dan Bapak juga jaga dukungan dari kesehatan. semua pihak. Gitu aja sih Bu. Iya, ini jadi buat para agen cabang dan dirlok dan calon korwiltan, calon dirlok se-Indonesia ya. Kita insya Allah ini udah banyak banget permintaan Pak Maruf. Sebenarnya permintaannya tuh dari seluruh Indonesia. Betul. Ada yang di Lampung, ada yang di Surabaya. Segala macam lah TikTok saya tuh penuh banget Pak. Tapi saya bismillah semoga saya disampaikan ke sana sama Allah karena banyak masyarakat di sini. Kalau saya tangkep nih Pak, kesimpulan kita hari ini ya, terutama di legalitas perizinan bahwa Koprumnas sebetulnya niatnya sangat mulia Pak. Betul. Tapi di satu sisi Anda harus tahu visi kita yang paling dasar adalah insya Allah kita menguasai tanah oleh pribumi. Ingat Pak, pribumi Pak. Kenapa? Karena kalau kita nggak bersatu Pak di developer Koprumnas ini, maka tanah itu akan dikuasai oleh asing. Betul. Nah ini yang harus kita apresiasi kepada Koprumnas dengan niat baiknya, insya Allah ya. Terserah orang mau bicara apapun, kita nggak mau pusing, tapi kita fokus aja dengan target. Ini misi yang paling dasar adalah kita bergotong royong secara syariah ingin menguasai tanah kita sendiri, lahan kita sendiri. Saya sudah cek di daerah Jonggol, mohon maaf Pak, itu kebanyakan yang punya non pribumi. Nah ini yang harus menjadi contoh ya, bahwa Koprumnas lillahi ta'ala memang kita ingin, boleh dicek lah di Jonggol ya, yang terima itu tukang gado-gado, tukang parkir, ojol segala macam. Harusnya kita kalau maaf ya sesama muslim, saya tuh dulu yang paling ragu di Manado Pak, jujur aja. Apa iya di Manado bisa kita ngebangun ya dengan konsep, maaf saya 5 menit sekali ngeliatnya gereja Pak, tapi mereka justru yang masuk pendeta-pendeta luar biasa, mereka aja mendukung konsep syariah yang tidak riba ya Pak. Kok masa kita ya yang di Indonesia, di Jabodetabek ini serangannya sungguh luar biasa Pak. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggagalkan lah. Kalau bisa nih konsumen keluar semua minta kembali duit, kepengennya sih begitu Pak. Karena dia tidak mau melihat orang lain senang. Nah ini yang harus kita kuatkan. Ayo kita bersatu. Kita gunakan masker iman kita karena virus riba di luar sana sangat banyak. Ini hampir sama dengan corona Pak. Nyekek leher. Banyak yang mereka nangis Pak datang ke saya, Masya Allah Bu Putri, saya hutang sampai ratusan juta, puluhan juta tapi tidak bisa bayar. Dan mereka tuh bener-bener Pak siang hari terhina Pak, tapi malam hari mereka gelisah. Ya itulah kejamnya riba ya Pak. Dan saya bersyukur Pak Maruf sekarang tidak ada pinjaman riba ya. Alhamdulillah ya, sudah bebas dan enak ya Pak rasanya ya. Ternyata hidup apa adanya enak banget ya Pak ya, dan Bapak menikmati banget ya di Koprumnas nih. Bapak menikmati nggak sih Pak? Alhamdulillah Bu, jadi intinya keluarga sehat ya. Alhamdulillah. Jadi intinya tidak boleh utang lah sampai takutnya tidak ada umur. Saya jadi sekarang Bapak nggak punya utang? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah itu aja. Seadanya, tapi alhamdulillah dengan keberkahan itu nilainya kan jadi tidak Bu ya, tidak diukur dengan. Bapak tenang aja, nanti gitu. Bapak dapat rumah kok dari Koprumnas. Tenang, masa sih kita ngechatin rumah orang kita nggak dapat rumah Pak ya. Bapak juga sampai hari ini belum punya rumah ya Pak ya? Ya alhamdulillah ada. Oh ada. Tapi satu lagi boleh dong buat anak. Alhamdulillah. Ya gitu. doain ya biar Pak Maruf juga bisa punya rumah yang diinginkan ya buat anak, karena saya tahu banget sejarahnya beliau Bapak Ibu ya. Beliau tuh benar-benar memang dari korban riba, ya kan, kartu kredit bererot ya Pak. Dulu utangnya juga alhamdulillah ya Pak, dan pernah kerja di pabrik juga, dan dulu anaknya sakit-sakitan ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sekarang sehat ya. Alhamdulillah beliau lebih sehat, sekarang perutnya gendut Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Maruf atas keterangannya ya. Jadi nanti ada yang konsultasi tentang perizinan atau peruntukan. Kalau ada yang mau nawarin lahan, boleh tanya Pak Maruf ya, terutama soal legalitas ya Pak ya. Dan para korwiltan, calon korwiltan jangan putus asa, ya kan? Maju terus ya. Insya Allah kita akan bisa mencapai ke 513 kabupaten Pak di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman jangan ragu, Koprumnas sangat menjaga legalitasnya. Karena memang tidak ada niat kita mau menipu Pak. Insya Allah. Jadi kalau daerah yang belum dibangun, ada yang cepat, ada yang lama. Karena
tidak serta-merta itu sebetulnya adalah karena proses perizinannya sedang berjalan. Betul. Dan kita follow up terus tiap hari, Betul, Pak ya. tiap Kita nggak hari. tidur Tidak ya. akan pernah tidur. Tidak akan pernah tidur. Sebelum ada terbangun sesuai yang diimpikan oleh Amin, konsumen, amin, juga amin. semua visi misi kita. Amin. Doain ya buat para konsumen ya, karena kita ingin mendapatkan yang legal. Ibaratnya mau dapetin yang sah tuh susah ya Betul. Pak. Kalau yang kawin siri banyak ya Pak, nggak kelihatan. Tapi kita nggak mau. Kita benar-benar Betul. mengikuti SOP. SOP. Oke Pak Maruf, terima kasih atas pelajarannya hari ini. Sama-sama. Tadi satu yang saya pegang dari Bapak, tidak akan pernah menyerah, kalau perlu buka tenda nungguin sampai ada hasil. Betul. Keren banget ya. Nggak ada lah yang seperti beliau. Beliau militan banget Bapak Ibu. Jadi kayaknya susah lah untuk punya punya manajer seperti beliau ya. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya hari ini. Alhamdulillah kita banyak dapat ilmu dari Bapak. Saya bersyukur ya bisa punya Bapak di Koprumnas ini. Semoga Koprumnas makin jaya dan insya Allah Amin. Bapak sekeluarga juga disukseskan sama Amin. Allah. Oke, buat para podcast terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Saya Putri Muda dan Bapak Pak Maruf dari Departemen Perizinan, Divisi Perizinan dan Legalitas mengucapkan terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari riba. Merdeka. Keren.